Kemudian itu ada berita-berita beredar juga kalau kita cermati, yang ngomong itu juga kan main aman. Politik seperti ini pasti banyak isu-isu seperti itu. Jadi tolong di cross check kebenarannya. Perang isu tak terelakkan, kesabaran Prabowo sedang diuji. Saya juga kaget, saya juga kaget. Jadi saya itu jelas itu tidak benar ya. Politik adalah dunia yang penuh dengan intrik dan drama. Ketika kita memasuki tahun politik, semakin sering kita melihat isu-isu kontroversial dan tuduhan yang mengemuka. Salah satu contoh nyata adalah tuduhan terhadap Prabowo Subianto yang dianggap sebagai salah satu bakal calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju KIM yang menyebutkan bahwa dia menampar dan mencekik Wakil Menteri Pertanian Hafrik Husnul Qalbi selama rapat kabinet di Istana Negara. Tuduhan ini muncul dalam periode yang sangat penting karena pemilihan presiden 2024 semakin mendekat. Namun Prabowo dengan tegas membantah semua tuduhan tersebut dalam acara 3 Baca Pres Bicara Gagasan yang disiarkan oleh Mata Najwa. Prabowo memberikan klarifikasi dan tanggapannya terhadap isu ini. Dalam pernyataannya, Prabowo mengungkapkan bahwa dia sangat terkejut ketika mendengar isu ini pertama kali. Dia mengklaim bahwa dia jarang sekali berinteraksi dengan Hafrik Husnul Qalbi dan tidak pernah terlibat dalam insiden seperti yang digambarkan oleh tuduhan tersebut. Saya juga kaget, jadi jelas itu tidak benar ya, tidak pernah ada rapat seperti itu. Saya juga jarang berhubungan dengan Wamen Pertanian, mungkin saya pernah ketemu sekali sepintas, ujar Prabowo. Selain itu, Prabowo juga menjelaskan bahwa dalam kapasitasnya sebagai bagian dari Kabinet Indonesia Maju, dia lebih sering berkomunikasi dengan berkoordinasi dengan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Fokus utamanya adalah memastikan sinergi program-program pemerintah dalam upaya mencapai tujuan nasional. Oleh karena itu, Prabowo merasa heran dengan isu yang mengaitkannya dengan Hafrik Husnul Qalbi. Saya nggak ngerti ya, ini ulah-ulah macam apa, tegasnya. Namun Prabowo tidak hanya menyanggah tuduhan ini, dia juga berbagi pengalaman tentang berbagai tuduhan yang pernah dialamatkan padanya selama karirnya di dunia politik. Salah satu yang paling mencolok adalah isu bahwa ia akan melakukan kudeta dan bahkan pemberontakan dalam nada yang santai. Prabowo menyindir, nggak tahu muka saya muka kudeta kali ya. Pernyataan seperti ini menggambarkan sikap Prabowo yang tenang dalam menghadapi tuduhan yang dilemparkan padanya. Dia tampaknya memiliki pandangan yang realistis tentang politik dan pemahaman mendalam tentang bagaimana dinamika politik bekerja. Namun Prabowo juga menunjukkan bahwa dia telah mempersiapkan dirinya secara mental untuk menghadapi tuduhan-tuduhan semacam dia. Dia mencatat bahwa ada nasihat dari para guru yang mengatakan kepadanya, Prabowo, kalau kau difitnah itu tandanya kau diperhitungkan. Dengan kata lain, dia merespon tuduhan dengan sikap yang bijaksana, tidak terlalu terpengaruh dan percaya bahwa fitnah yang jahat akan kembali kepada mereka yang melontarkannya. Saya nggak urus, moga-moga yang melontarkan itu akan sadar, tambahnya. Pernyataan Prabowo ini menunjukkan bahwa dia memiliki pemahaman yang dalam tentang karakter politik dan bahwa dia siap menghadapi tantangan dalam perjalanan menuju pemilihan presiden 2024. Namun, Prabowo bukan satu-satunya yang merespon isu ini. Presiden Joko Widodo juga memberikan komentar terkait isu tersebut. Jokowi menyatakan bahwa selama masa pemerintahnya ia tidak pernah melihat adanya peristiwa seperti yang dijelaskan dalam isu tersebut. Dia bahkan menjelekkan dengan berkata, setahu saya tidak ada peristiwa seperti itu, masa menyekik? Memang tahun politik ini banyak berita-berita seperti ini. Komentar Jokowi menunjukkan sikap yang tenang dan tidak terlalu terpengaruh oleh isu sensasional yang muncul menjelang pemilihan presiden 2024. Dia juga mengungkapkan dugaannya bahwa isu tersebut mungkin sengaja diciptakan oleh pihak yang ingin menciptakan kegaduhan politik dalam konteks tahun politik. Kita harus selalu mengingat bahwa tidak semua berita dan isu yang muncul selama tahun politik adalah benar. Oleh karena itu, penting bagi kita selalu melakukan evaluasi krisis terhadap informasi, mencari sumber-sumber yang dapat dipercaya, menghindari penyebaran berita palsu. Ini adalah langkah yang penting untuk memahami lebih baik dinamika politik kita dan membuat keputusan bijak saat-saatnya tiba. Pemilihan presiden 2024 akan menjadi titik balik yang penting bagi Indonesia bagaimanapun juga. Untuk membuat keputusan yang benar, kita harus memilah informasi yang benar dari yang salah dan tidak terpengaruh oleh sensasi politik yang mungkin mencoba membingungkan kita. Dalam waktu-waktu sulit seperti ini, penting tetap tenang, berpikir rasional dan melakukan penilaian yang bijak.